Tuhan Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Kita patut bersyukur sama Tuhan kalau hari-hari yang kita lalui sampai saat ini Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan buat kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan.
Yesusku, Yesus, ya Yesus, ya Glory, terima kasih, ya Rama Kuria Lama. Banyak hari-hari yang telah kami lalui, Bapa. Dan banyak hal kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Ajar kami, Tuhan, untuk terus bersyukur dan bersyukur kepadamu. Segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Rama Kuria Lama Kalama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sedangnya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita terus agungkan Dia dan sembah Dia. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Setia. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik,
segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana dan rencana-rencana-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Karya-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. WL Singer pemusik, multimedia, hamba-Mu yang menaburkan benih firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu, agar setiap pelayanan hamba-hamba-Mu boleh menjadi berkat buat setiap kami, baik yang dilayani maupun yang melayani, menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini masih belum ada di tempat ini. Kiranya dalam perlindungan Tuhan, mereka boleh sampai di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya bersilah duduk Bapak Ibu. Si Tuhan, Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Hari-hari yang kita lalui sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita patut bersyukur. Kita rasakan kebahagiaan Tuhan. Karena Tuhan masih beri kesempatan kita untuk beribadah, berkumpul untuk memuji Dia. Haleluya. Kurasa hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Oh, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, amin. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh, katakan, kau saudaraku, oh saudaraku, oh koko sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
saudaraku, koko sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin, haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Amin, haleluya. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, tunjuk satu dengan yang lain. Saudaraku, koko sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Koko saudaraku, koko sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kami berkumpul memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang asa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang asa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak memandang. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Ya. Siapa pagi hari ini yang tidak ada persoalan? Ditanyai kok guyu kabeh. Berarti banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Dihadapi dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Hari-hari kita telah lalui
banyak hal persoalan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita hadapi bersama Yesus, Juru Selamat kita akan lalui dengan penuh kemenangan. Haleluya. Kita imani. Puji Tuhan. Kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, marang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersukacita? Haleluya. Banyak hal yang kita hadapi, tetapi ingat Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Bapak mau sanggup? Bapak Ibu sanggup? Haleluya. Sebentar kedatangan kita akan dijawab oleh firman Tuhan.
kita buka hati kita imani firman Tuhan, itu akan menjadi jawaban setiap kedatangan kita pagi hari ini. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Setiap hari kau lihat kasih-Nya. Setiap detik, bahkan setiap saat, kita selalu melihat, merasakan kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan, setiap hari kulihat kasih. Hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Ku cintakan lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, bernyanyi bagiku. Katakan, setiap hari kulihat kasih. Hari, amin Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, amin Tuhan. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam
Terima kasih Tuhan, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Karena setiap hari kami boleh rasakan kasih-Mu. Setiap hari kami boleh rasakan kuasa-Mu. Dan setiap hari mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Tuhan, kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk melayani kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, sebenarnya hari ini bukan tugas saya ya. Saya minggu depan, tapi karena Pak Yusak berhalangan, jadi saya harus gantikan hari ini. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan tema surga berisi janda-janda kaya. Wah. Wah, langsung Bu Devi ya. Kenapa saya ambil tema ini? Nanti sebentar kita akan belajar tentang cerita dalam Alkitab mengenai janda-janda kaya, ya. Janda-janda miskin sebetulnya ya, tapi saya katakan janda-janda kaya, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janda-janda kaya. Seringkali orang pakai istilah itu janda kembang gitu ya. Entah banyak kembangnya atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Kalau bahasa Surabayaan, apa bahasa Surabayanya? Ya ben nggak ngantuk gitu ya. Rondo teles, mbuh disirami air apa gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi itu istilah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelumnya kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-29. Matius 25 ayat yang ke-29. Matius 25 ayat 29 saya akan bacakan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, setiap orang yang mempunyai dikatakan kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Kenapa saya pakai tema janda-janda kaya? Sebab janda-janda ini sekalipun miskin, tetapi mereka mempunyai, ya. Nanti kita akan lihat mereka ini mempunyai apa. Karena janda-janda ini mempunyai, sehingga mereka diberi berkelimpahan. Mari kita akan melihat mempunyai apa sih janda ini ya, sampai disebut janda-janda kaya. Surga isinya janda-janda kaya. Terus yang enggak janda kemana gitu ya. Ya tentunya setiap kita yang percaya dan mengakui Yesus Tuhan adalah juru selamat kita dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita semuanya adalah penghuni-penghuni surga. Amin. Amin. Kita akan melihat bagian yang pertama, contoh yang pertama. Mempunyai apa janda-janda ini sehingga diberi kelimpahan. Yang pertama, janda ini mempunyai iman. Ya, janda ini mempunyai iman. Kita baca di dalam ini ayatnya panjang-panjang soalnya ya, dibaca enggak ya? Atau enggak usah dibaca aja ya. 1 Raja-Raja pasal 17, ini contoh yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Nanti dibaca di rumah saja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16.
Bapak Ibu kalau kita membaca, karena para penyembah Baal itu percaya bahwa Baal itu yang menguasai hujan dan bertanggung jawab untuk panen yang berlimpah-limpah. Ya. Nah, perjanjian baru di dalam itu di sana dikatakan bahwa perjanjian baru itu menyatakan bahwa, maksud saya di Yakobus itu menyatakan bahwa masa kekeringan di Israel ini terjadi karena hasil dari doa Nabi Elia. Ya. Doa Nabi Elia yang sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan. Kenapa Tuhan mengabulkan? Karena Tuhan ingin memperlihatkan juga kepada para penyembah Baal bahwa Allah yang berkuasa hanyalah Allah yang ada di surga, Yesus Kristus namanya. Ya, walaupun waktu itu Yesus belum turun ke dunia, tapi Yesus tetaplah Tuhan sebelum dia turun ke dunia. Ya, nah, ketika sungai menjadi kering, maka Allah menuntun Elia untuk memasuki wilayah kafir, ya, dan yang didiami oleh para penyembah Baal. Dan di sanalah Allah menyediakan kebutuhannya melalui seorang janda miskin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, Elia benar-benar merasa bahwa Allah itu memelihara hidupnya. Dan dia semakin percaya, semakin beriman. Ya. Nah, kadang-kadang kesukaran itu juga terjadi sekalipun kita ini berada di dalam kehendak Allah. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak mengalami kesukaran. Itu akan terus berjalan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita masih bernafas. Ya, saya pernah katakan masalah bisa berhenti nanti kalau sudah di kepote atau di kembang kuning. Ya, itu baru berhenti. Ya, tapi selama kita masih bernafas, itu akan silih berganti suka dan duka, kesukaran, kebahagiaan, air mata, tawa, itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Ya, nah, tetapi melalui pengalaman semacam inilah yang akan membantu kita dengan cara yang sangat berbeda dan lebih hebat daripada yang dapat kita duga sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebutuhan dan kesusahan seorang janda yang miskin, ya, ini tidak diremehkan oleh Allah. Ya. Karena Allah mengutus Elia untuk memperkuat iman janda ini dan memberikan berkat-berkat jasmani ketika janda ini sudah nyaris sangat putus asa. Ya. Janda miskin ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini sudah cerita yang tidak asing lagi ya. Makanya saya pikir wis nggak usah dibaca karena terlalu panjang ayatnya ya. Ini cerita yang tidak asing lagi buat kita. Janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi yang herannya, janda ini terpelihara sampai beberapa waktu lamanya. Dan dia bisa makan setiap hari. Ini yang berbeda di sini ya. Di sini yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa janda ini merupakan janda yang miskin. Sudah tidak punya apa-apa lagi dia. Cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Ketika Elia berkata, awalnya Elia minta minum, kemudian Elia minta roti. Dan dia berkata, saya tidak punya roti. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Selain segenggam tepung dan sedikit minyak. Sebentar kami akan mencari potongan kayu untuk membakar, memasak. Kemudian dimakan dia dan dimakan anaknya. Setelah itu matilah dia. Sebab sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya. Tetapi Elia berkata, berikanlah dahulu kepadaku. Karena
nanti Tuhan akan memberkati engkau dan engkau akan terpelihara. Janda miskin ini percaya, maka dia melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Iman janda ini kepada Allah dan juga kepada firman Allah yang melalui Nabi Elia membuatnya untuk menukarkan apa yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Segenggam roti setelah dia masak sebetulnya bisa dia makan dengan anaknya. Tapi dia menukarkan sesuatu yang pasti untuk hal yang tidak pasti. Dia berikan kepada Elia. Terus bagaimana dengan dia dan anaknya? Ya. Dia juga menukarkan sesuatu yang tampak untuk sesuatu yang tidak tampak. Janda yang percaya ini bukan hanya percaya, tetapi dia juga melakukan. Kenapa? Sebab dia punya iman. Karena dia percaya kepada firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dia percaya Tuhan, dia mempercayai firman Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan kita terkadang juga sama seperti apa yang dialami oleh janda miskin yang tidak berdaya ini. Tetapi kalau kita memiliki iman seperti janda ini, maka dikatakan firman Allah, kita akan diberi berkelimpahan. Janda ini bukan janda kaya yang banyak duitnya. Janda ini sekalipun miskin, tapi dia punya iman. Dia punya kepercayaan yang mantap kepada Tuhan. Dan dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita punya iman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita punya iman dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikan berkelimpahan. Amsal 16 ayat 20 berkata, karena orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Kalau kita memperhatikan firman, maka dikatakan kita akan mendapatkan kebaikan seperti janda ini. Cuma segenggam tepung, mustahil untuk dia bisa bertahan hidup dan anaknya. Tapi karena imannya, karena percayanya, dia menerima kebaikan dari Allah. Dan dia mendapatkan kehidupan yang sangat berbahagia. Jadi iman adalah sikap percaya kita kepada Allah. Percaya kepada Allah itu adalah merupakan sikap yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata amin itu seringkali keluar dari mulut kita, bukan? Ya. Apa sih artinya amin? Apa Pak? Kepastian. Dan berimanlah. Artinya itu banyak ya. Berimanlah. Ada satu kepastian. Kita mengenal dan kita memakai istilah ini seringkali sebagai penutup di dalam doa, kemudian juga di dalam puji-pujian ya. Kata amin di dalam doa itu artinya kepastian tadi. Allah pasti mendengarkan doa kita. Jadi ketika kita berdoa dan kita berkata amin, kita harus percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Dan dia akan menjawab doa kita. Ya. Jadi jangan berdoa cuma asal berdoa. Ya. Doa itu tidak perlu kata-kata yang indah dan muluk-muluk. Doa itu yang penting keluar dari isi hati kita. Dari ketulusan hati kita. Untuk kita berkata-kata kepada Tuhan. Dan mempercayai apa yang kita panjatkan kepada Tuhan.
Tuhan sudah mendengar. Amin itu artinya percaya penuh kepada Allah yang kuat, yang dapat diandalkan. Kita harus percaya bahwa Allah kita itu kuat, Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu adalah Allah yang bisa diandalkan dalam kehidupan ini. Ya, sebab itu jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Firman dan karya-karya Allah itu sungguh dan benar-benar dapat dipercaya dan dapat diandalkan, ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada janji Allah meskipun ada begitu banyak masalah dan kesulitan yang menghalangi, yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan akan merasakan kuasa-Nya dan menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Ya, itu tertulis dalam Galatia. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, sebab kita tahu Dia adalah Bapa kita yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, kalau kita bukan anaknya, ya nggak tahu lagi ya. Yang saya tahu kalau orang tua itu kan bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya. Ya, jadi apapun kita selalu berusaha, dalam keadaan apapun berusaha. Bagaimana anak kita ini bisa sekolah, bisa menerima pendidikan, bisa makan yang cukup, bergizi dan macam sebagainya. Itu orang tua. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita ini menjadi anaknya, maka Dia bertanggung jawab penuh, ya, atas hidup kita. Kalau orang tua di dunia mungkin ada yang tidak tanggung jawab, ya, tapi berbeda dengan Bapa kita yang di sorga. Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Amin. Sebab itu tetaplah beriman apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, janda-janda kaya ini selain dia punya iman. Contoh yang kedua kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja, kita baca saja yang ini ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu
kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan abdi Allah itu ya maksudnya berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saya kalau baca kisah ini rasanya luar biasa ya. Rasanya itu apa yang gak bisa diterima dengan pikiran kita gitu ya. Tapi itulah mujizat. Ya, itulah iman. Itulah sebuah pengharapan. Bagian yang kedua ini kita belajar bahwa janda-janda itu punya pengharapan. Selain janda yang pertama punya iman, janda yang kedua dia punya pengharapan. Ya. Jadi seorang janda ini yang terlilit hutang, yang hutangnya yang sudah menumpuk, ya karena mendiang suaminya sudah meninggal. Janda ini begitu kebingungan, ketakutan sehingga dia benar-benar tidak berdaya. Kenapa? Karena para penagih hutang itu hendak membawa anak-anaknya untuk dijadikan budak sebagai ganti hutangnya. Ya, karena dia tidak bisa bayar hutang, jadi anak-anaknya mau diambil sama para penagih hutang, ya, untuk dijadikan budak, gitu ya. Nah, di tengah-tengah ancaman ini maka janda ini datang menemui Nabi Elisa dan dia menceritakan keadaannya. Maka Nabi Elisa bertanya kepada dia, apa yang kamu miliki di rumahmu? Dia berkata, sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Cuma ada sebuah buli-buli yang berisi minyak. Cuma satu buli-buli yang berisi minyak, itu saja yang dia punya. Yang lainnya sudah tidak ada. Ya, itu sebabnya Elisa meminta janda ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bejana-bejana kosong. Minta ke tetangga-tetanggamu, jangan terlalu sedikit, pokoknya minta. Ya, minta seberapa banyak yang bisa dikumpulkan. Ya, dan kita melihat bahwa janda ini punya sebuah pengharapan. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia mempercayai firman Allah yang disampaikan oleh Elisa. Mujizat pun terjadi. Minyak di dalam buli-buli janda ini terus mengalir, memenuhi bejana-bejana yang kosong itu. Sampai bejana-bejana yang kosong itu semua terisi penuh. Ya. Dan dari minyak yang terkumpul dalam bejana-bejana ini, setelah terjual, maka uangnya itu bisa dipakai untuk apa? Untuk membayar hutang. Anaknya sudah tidak lagi dijadikan budak karena dia bisa bayar hutang. Bahkan sisanya itu kelebihan dari uang yang waktu dia menjual minyak itu, setelah dibayarkan hutang itu ada kelebihannya. Dan itu dapat menghidupi janda ini dan kedua anaknya. Ya, luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang keadaan kita seperti janda yang terlilit hutang. Masalah yang membuat Bapak Ibu Saudara putus asa, tidak dapat berpikir, bahkan tidak sanggup berbicara lagi. Ya. Seperti sumbu yang sudah pudar nyalanya. Tapi ingat janda ini. Janda ini di tengah kesulitannya, dia masih memiliki satu botol minyak. Dan itulah pengharapannya. Sekalipun kita di dalam keadaan yang benar-benar sudah tidak memungkinkan. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak terlilit hutang. Tapi mungkin ada masalah yang mungkin tidak sanggup untuk diselesaikan. Mungkin sakit penyakit yang terus menggerogoti dalam hidup kita yang tidak mungkin disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki secerca pengharapan kepada Tuhan,
maka percayalah, tidak ada sesuatu apapun yang tidak dapat diselesaikan. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka percayalah, apapun yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Allah sanggup menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita pasti dapat keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita masih memiliki apa? Secerca pengharapan. Kalau kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, kita pasti dapat keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Datanglah kepada Yesus Kristus sebagai sumber hikmat. Biarlah kita memohon kepadanya sebuah hikmat dan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita belajar bahwa imanlah yang membuat kita sungguh meyakini pengharapan. Jadi iman dan pengharapan ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman itu adalah dasar. Dasar apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi percaya kepada Tuhan itu merupakan dasar untuk kita berharap kepada Tuhan. Untuk kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kepercayaan dan pengharapan itulah yang akan merupakan bukti-bukti yang akan Tuhan jawab di dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak ada kepastiannya menjadi pasti. Ya, karena iman dan pengharapan. Jadi iman itu melahirkan pengharapan, sebaliknya. Pengharapan itu diperlukan untuk apa? Untuk meneguhkan iman. Ya, pengharapan diperlukan untuk meneguhkan iman. Dan itu yang akan membuat setiap kita sebagai anak-anak Allah dapat menghadapi setiap tantangan dan pencobaan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih punya pengharapan, kalau kita masih memiliki iman kepada Yesus Kristus, ya. Sekali lagi iman dan pengharapan itu memang saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Pengharapan itu adalah sebuah penantian, sebuah dambaan yang akan terjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, itu artinya kita memiliki sebuah penantian kepada Tuhan bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sekalipun apa yang kita alami saat ini betul-betul membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ya, percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi, pengharapan adalah penantian. Dan penantian yang penuh dengan kerinduan. Dan juga percaya yang penuh dengan keyakinan. Di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18 kita akan baca. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Karena mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan itu terus tertuju kepada orang-orang yang senantiasa memiliki kepercayaan dan pengharapan kepada Kristus. Yang berharap kepada Kristus senantiasa. Dikatakan mata Tuhan itu tertuju. Tertuju kepada kita yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan kepada Kristus. Jadi tidak perlu kita takut lagi. Tidak perlu ada yang kita khawatirkan lagi. Sebab kita percaya penuh
bahwa Dia Allah yang menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jangan menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada hal-hal yang tidak perlu. Kepada manusia, ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Saya mau katakan, setiap orang yang percaya dan menaruh harapan kepada pihak selain Allah akan mendatangkan bencana. Ya. Akan mendatangkan apa? Bencana. Jadi setiap pengharapan kita yang kita tujukan selain dari Allah, maksud saya yang bukan Allah, itu akan mendatangkan bencana dalam hidup kita. Itu sebabnya taruh iman dan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, pengharapan keselamatan itu bagaikan ketopong, seperti topi baja gitu ya, yang bisa dipakai oleh seorang prajurit ya untuk melindungi dirinya dari serangan musuh ya. Nah, sedangkan iman dan kasih itu seperti baju sirah ya. Jadi orang kalau zaman dulu itu kalau perang itu pakai peralatan perang gitu ya. Nah, jadi iman dan kasih itu sama seperti apa? Baju sirah. Sedangkan pengharapan itu seperti seperti ketopong ya, ketopong atau baja, topi baja yang bisa melindungi gitu ya, melindungi dari serangan-serangan musuh ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah sebuah ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tuhan itu harus memiliki pengharapan. Ya. Kenapa? Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Ya. Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa. Sehingga manusia menjadi layak di hadapan Allah. Orang yang beriman sekali lagi dia harus tetap berdiri dan bermegah di dalam apa? Pengharapan. Akan kehidupan di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Pengharapan itu seperti terang api. Ya, seperti terang api yang kecil sekali. Misalnya seperti lilin gitu ya, seperti lilin di tengah-tengah kegelapan malam. Bapak Ibu, biasanya kalau kita tidur itu kita kan sukanya lampu itu padam ya. Karena kalau nyala itu enggak enak di mata. Dan itu juga kurang bagus untuk kesehatan gitu ya. Kalau malam hari kita tidur kita matikan semua, itu enggak kelihatan apa-apa ya. Biasa ada yang pakai lampu yang 5 watt warna hijau itu ya. Supaya apa? Supaya kalau tengah malam mau keluar ke belakang itu enggak sampai apa? Jatuh atau nabrak-nabrak yang lainnya. Begitu ya. Karena gelap banget. Nah, pengharapan itu saya ibaratkan dengan seperti sebuah api yang kecil di tengah-tengah kegelapan malam seperti lilin. Sekalipun kecil itu masih bisa menerangi kita. Supaya kita ini tidak sampai jatuh, tidak sampai tersesat gitu ya. Tidak sampai nabrak sana nabrak sini. Begitu ya. Itu sebuah pengharapan. Pengharapan itu juga seperti sauh.
seperti sebuah jangkar. Jangkar yang sangat kuat dan aman. Itulah pengharapan. Jadi kalau kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang akan tetap dapat berdiri di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup. Sebab itu berharaplah kepadanya, maka pengharapan kita tidak akan sia-sia. Yang terakhir, contoh yang terakhir, janda-janda kaya ini punya apa? Yang terakhir, yang pertama tadi punya iman. Yang kedua, janda-janda ini punya pengharapan. Yang ketiga, janda ini punya kasih. Kita akan melihat contoh janda yang lainnya. Ya, janda yang punya kasih. Ya. Meskipun mereka miskin, papa, tidak memiliki apapun. Tapi mereka adalah janda-janda kaya. Sebab mereka punya iman, mereka punya pengharapan, dan mereka punya kasih. Ya. Kita baca di dalam Lukas pasal 21. Lukas 21. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat pertama sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kalau kita melihat dari janda ini adalah janda yang miskin ya. Jadi kita melihat janda miskin ini memberikan persembahan di bait suci. Ya. Kalau zaman dulu itu persembahannya tidak seperti sekarang ya. Kita masukkan gini sama tangan nggak kelihatan. Kalau dulu itu hampir seperti corong yang lilit. Jadi kalau kita masukkan itu kelihatan banget gitu ya. Dan zaman dulu itu persembahannya bukan sekali jalan, tapi ada banyak peti-peti persembahan di sana. Ya. Jadi janda miskin ini sebetulnya dia tidak memiliki apa-apa. Kalau orang-orang kaya itu mungkin dia memberikan begitu banyak ya, dan mungkin mereka memperlihatkan, wah ini loh pemberiannya banyak gitu ya. Tapi janda miskin ini dengan rasa minder. Kenapa? Karena yang dia berikan cuma 2 peser. 2 keping uang tembaga. Yang nilainya sangat kecil sekali. Tetapi yang luar biasa, sekalipun nilainya sangat kecil, itu besar di mata Tuhan. Ya. Kenapa besar di mata Tuhan? Sebab dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas ini, mereka semuanya termasuk orang-orang kaya, mereka memberi apa? Dari kelimpahan hartanya. Kalau kita berlimpah-limpah harta, kita memberi banyak, itu sebetulnya enggak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Nah, seringkali yang menjadi ukuran kita itu kan banyaknya gitu ya. Wah, orang itu loh ngasihnya banyak. Ya, ya bagi orang yang kasih banyak itu mungkin ya sedikit lah karena dia punya banyak. Begitu ya. Nah, itu sebabnya Tuhan tidak memandang kecil pemberian dari si janda ini. Tapi di mata Tuhan pemberian janda ini lebih besar dari semua orang yang bisa memberikan persembahan pada saat itu. Ya. Nah, sekali lagi
karena semua orang memberikan dari kelebihan hartanya. Namun janda ini sekalipun sangat miskin, perhatikan, dia memberikan semua yang ada padanya, yang dia perlukan untuk kehidupannya sendiri. Orang-orang kaya itu memberikan dari kelebihannya. Tetapi janda miskin ini, dia memberikan semuanya yang dia miliki, yang dia perlukan untuk hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam Lukas tadi, Tuhan Yesus begitu kagum, bahkan Yesus memuji persembahan dari janda tersebut. Bukan karena jumlahnya, tetapi apa? Karena ketulusan hatinya. Yesus memuji karena janda ini memberikan dengan ketulusan hatinya. Dia memberikan semua yang dia miliki, walaupun nilainya kecil, karena memang itu yang dia punya. Ya, kita ini kan sukanya itu mengukur segala sesuatu besar kecilnya, ya. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu apa yang kita miliki, yang kita dapat berikan kepada Tuhan, itu yang diukur oleh Tuhan. Ya, nah janda ini memberi walaupun dia sedang di dalam kondisi yang lemah. Dalam kondisi yang lemah, dia bisa tetap memberikan sebuah persembahan. Dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya masih ingat ya, satu waktu anak saya ini kerja di luar kota ya, dan di luar kota saya tidak perlu sebut tempatnya ya. Kemudian anak saya ini melihat ada seorang ibu, katanya Kristen tapi tidak pernah beribadah. Bahkan seluruh anak-anaknya ada 1-2 yang masih ikut tapi ya tidak sungguh-sungguh ya. Sampai pada akhirnya satu persatu semuanya menghilang. Ya, menikah dengan orang di luar Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan. Anak saya ini ajak ibu ini ke gereja. Sebetulnya anak saya ini berbakti di gereja ini, tapi karena ibu ini bilang dulu dia berbakti di sini, minta di sini ya wes ditemani, gitu ya. Seorang emak-emak gitu ya, ditemani untuk beribadah. Tapi yang membuat anak saya terkejut ketika dia mendengar emak ini ngomong sama tetangga-tetangganya begini. Wes, percuma nang gereja, tambah ngentek-ngentek duit, adik kolektor, macem-macem katanya. Anak saya kaget. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ini mengukur-ngukur ya, kalau kita mau memberi sesuatu. Tuhan itu tidak melihat berapa jumlah yang kita berikan. Tapi Tuhan itu mau melihat ketulusan hati kita di dalam memberi. Ya. Apa yang kita punya, yang dapat kita berikan, itu loh yang dipandang oleh Tuhan. Dengan hati yang tulus, itu yang penting bagi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan bukanlah sebuah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi di dalam kekurangan itu merupakan sebuah perwujudan kasih yang besar. Memang kalau kita memberi itu seperti sesuatu kita kehilangan, begitu ya. Saya ini tidak punya banyak uang. Ya. Saya pernah ngomong sama seseorang dengan bahasa Surabayaan, saya ini tidak gablek duit. Ya. Tapi kalau Tuhan gerakkan saya untuk saya bisa dapat memberi, saya beri. Karena jujur ya, saya ini kalau habis memberi itu seperti ada apa ya, sekalipun saya kehilangan, tapi ada satu sukacita tersendiri begitu ya di hati saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengajarkan kita apa? Kasih. Kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Ya. Karena
Kasih itu merupakan sebuah perwujudan dari kehidupan kita. Kalau kita ini betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, walaupun pemberian itu tidak kita berikan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak butuh duit kita. Tapi pekerjaan Tuhan itu butuh uang kita. Pekerjaan Tuhan tidak akan jalan kalau tidak ada uang, gitu ya. Pekerjaan Tuhan butuh uang kita. Dan orang-orang di sekeliling kita banyak yang membutuhkan juga. Ketika kita dapat memberi, maka berilah dengan kasih. Karena kalau kita memberi dengan kasih, itu sama dengan kita juga mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita meneladani dari janda miskin ini yang memberi tanpa dipengaruhi oleh kondisi dan kesulitan yang dia alami. Dia berikan semua. Ya. Dia tidak peduli dengan kondisinya, dia tidak peduli dengan kesulitannya. Mungkin ini terlihat sangat bodoh bagi dunia, ya. Karena kalau kita melihat orang-orang di dunia ini, apalagi akhir zaman ini, ego itu semakin merajalela. Ya, nah, tetapi kita melihat di sini Yesus Tuhan kita justru melihat dan menghargai, bahkan mengagumi tindakan yang dilakukan oleh janda ini. Artinya, pengalaman serba kurang itu tidak boleh menyurutkan perbuatan baik seseorang. Seringkali kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya, karena kita juga serba kekurangan. Saya pernah dengar seorang anak berkata begini ya, waktu itu ketika di sekolah, saya tidak perlulah nanti seperti sebuah kesombongan gitu ya. Tapi yang jelas anak ini berkata begini, lah ngapain gitu ya, ngapain aku mesti ikut-ikut nyumbang, aku sendiri loh hidup kekurangan, kok aku mesti nyumbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti janda miskin ini. Seringkali itu kita ini menghitung-hitung kalau kita mau memberi ya. Loh lah duitku karek semene. Kok lek tak gawe nulungi, terus aku ya opo, aku mangan opo. Kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tahu kok apa yang kita lakukan. Ya. Saya ini pernah, namanya dalam kehidupan ini, ya silih berganti terjadi dalam hidup kita ya. Kadang kita keberkatan, kadang kita juga mengalami masa-masa kekurangan. Saya pernah satu kali saya itu dalam kondisi yang minim, beras juga sudah habis, mungkin tinggal 3 kilo gitu ya, yang ada di lumbung saya waktu itu. Anak saya itu pulang kuliah, di depan rumah saya itu ada tukang becak. Ya, dia datang menghampiri anak saya dan berkata begini, "Nyo, tolong Nyo, aku butuh duit. Aku enggak punya beras di rumah, istriku enggak bisa masak seharian, enggak bisa masak." Oh, anak saya bingung. Waktu itu kami dalam keadaan yang memang lagi pas-pasan gitu ya. Anak saya juga enggak punya duit. Ya. Dan setiap hari dia butuh uang untuk beli bensin, kuliahnya lumayan ya. Karena dengan jarak di rumah itu Ubaya sama tempat kami tinggal itu lumayan. Ya. Dia butuh uang untuk bensin setiap hari, ya. Dia belum bekerja, otomatis dia mintanya ke kami. Dan kami dalam keadaan yang sangat kurang waktu itu. Anak saya bingung, enggak punya uang untuk diberikan. Terus dia masuk, ya, dia ngomong sama saya begini, Mama punya beras. Padahal dia itu sudah lihat. Tak lihat di lumbung itu kok tinggal sedikit katanya ya. Kenapa Nyo? Saya bilang gitu ya. Itu loh Mah, ada bapak becak di depan. Ya, enggak punya beras.
minta aku uang lah, aku enggak punya uang ya katanya. Aku enggak punya uang ya, apa yang tak berikan? Minta beras mah, ini anak istrinya enggak bisa makan, enggak punya beras. Mau tak ambil no berasnya, mama kok karek sedikit. Terus enggak apa-apa, kasih no, saya bilang gitu ya. Tak kasih no 2 kilo ya, ma tak ambilin 2 kilo. Ya wes ambilin 2 kilo. Ini sisanya tinggal sedikit loh ma. Paling 1 kilo enggak sampai 1 kilo. Wes enggak apa-apa. Yang penting besok pagi bisa dimakan, masih bisa makan. Saya bilang gitu ya. Terus diberikan sama anak saya. Mepet yang saya punya. Saya mau kasih tahu. Setelah itu, saya tidak pernah kekurangan beras. Beras itu berlimpah-limpah. Sampai saya berikan ke yang lain. Ya. Kemarin saya kasih seseorang beras 5 kilo. Kenapa? Karena banyak berasnya. Ya. Saya sudah enggak pernah kekurangan beras lagi. Kadang-kadang kita mengalami masa sulit. Justru di masa-masa sulit itulah sebuah ujian bagi kita. Apakah kita masih bisa melakukan dan mempraktekkan kasih dalam hidup kita? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percayalah, apapun dalam keadaan kita, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidur. Dia memelihara hidup kita. Segala sesuatu dia cukupkan. Sekali lagi saya tidak punya uang banyak, tapi kalau saya butuh, Tuhan itu bisa berikan. Mau lewat apa saja gitu ya. Entah pekerjaan suami saya dan macam sebagainya. Itu cara-cara Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janda miskin ini menjungkir balikkan sistem nilai dunia yang tanpa kasih. Dunia ini penuh dengan ego, tanpa kasih. Janda miskin ini sedang menjungkir balikkan rasa ego yang ada di dalam dunia ini. Dengan mengasihi sekalipun di dalam kondisi yang sulit. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Kita tetap bisa mengasihi orang lain. Sedangkan kita sendiri dalam keadaan kesulitan. Tidak gampang untuk kita bisa memperhatikan orang lain. Sedangkan kita sendiri membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memberi itu harus dengan murah hati. Memberi harus dengan murah hati. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Memberi harus dengan murah hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita memiliki murah hati, memberi dengan murah hati, maka kita juga mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan memberi demi keuntungan sendiri untuk supaya kita dapat dipuji orang. Ya, orang memberi itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang suka memberi supaya dipuji orang. Ada juga yang memberi dengan maksud tertentu untuk mempermalukan seseorang. Ada loh yang begitu. Ya. Tetapi ada juga yang memberi dengan tulus. Dengan kasih. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Memberi dengan ketulusan, memberi dengan kasih. Ya. Memberi dasarnya haruslah kasih. Selain daripada itu, maka pemberian kita tidak ada artinya. Ya. Memberi dasarnya haruslah kasih. Jadi kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dan orang lain juga dasarnya harus kasih. Selain itu, maka pemberian kita tidak ada artinya. Saya percaya bahwa ukuran dan berkat yang diterima oleh janda ini adalah ukuran yang terbesar. Sebab dia memberi dengan kasih. Ya. Sekali lagi, ukuran berkat yang kita terima
itu tergantung dari ukuran berkat yang kita pakai, ya. Jadi jangan pernah menghitung kecil dan besar, ya. Tetapi Tuhan itu akan memberikan kepada kita sesuai dengan ukuran kita. Syukuri saja hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nggak usah iri orang lain, ya. Saya masih ingat ketika saya masih di Jombang, waktu saya bangun rumah. Itu tetangga-tetangga itu iri cari permasalahan, ya, naruh pasir di sini salah, di situ salah. Saya bingung, ya. Tanah saya itu diambil, dipakai untuk terasnya. Wah, ini yang terjadi, ya. Setiap kali ada tetangga membangun iri-irian, saudara, sampai ada yang nangis, ya. Loh, si A bisa bangun, kok saya enggak bisa bangun? Saya tambah seneng tetangga saya diberkati Tuhan, ya. Nah, tetangga saya susah kan ya, saya melok susah loh Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia bangun, orangnya enggak ada di situ, tukang-tukangnya itu kekurangan makan, saya belikan loh gorengan, tak kasih tukangnya, saya enggak melok bangun loh Bapak Ibu ya. Yang bangun tetangga saya. Tapi saya ikut seneng. Kalau tetangga saya semua diberkati Tuhan, ya melok seneng loh ya. Saya diberkati, yang lain juga diberkati. Ngapain mesti iri? Tetangga beli sesuatu kita bingung ya. Syukuri, ya, mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan bersyukurlah kalau orang lain diberkati. Jangan iri. Kalau orang lain dapat berkat, sekali lagi kita juga patut mengucap syukur. Ya, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita patut mensyukuri dalam kehidupan ini. Sekali lagi, janda ini ukurannya terbesar sebab dia pakai apa? Ukuran kasih. Ya, ukuran kasih yang dipakai dan itu merupakan ukuran yang terbesar di mata Tuhan. Kasihilah dia terlebih dari segalanya, maka dia mengasihi kita hingga berkelimpahan. Amin, firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, saat ku tak melihat jalanmu. Banyakan gorengan, banyak lombok ini ya. Seret rasanya di sini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada, katakan hatiku percaya. Percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Paulus. Percaya, Hatiku percaya.
sekali lagi hatiku percaya, saya undang Ibu Dorce untuk menaikkan doa peneguhan firman. Jaya, hatiku percaya, hatiku percaya selalu. Kami percaya Tuhan yang empunya hidup kami. Tuhan yang sudah berfirman bagi kami. Biar sekalipun dalam kondisi kami kekurangan, tapi kami mau disebut sebagai orang yang kaya. Kaya dalam pengharapan kami, dalam kasih kami, dalam semuanya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, pimpin kami. Biar firman Tuhan yang sudah kami dengar, itu kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga firman-Mu tertanam bahkan menjadi bertumbuh di dalam hidup kami. Biar orang lain boleh melihat Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah membentangkan rahasia firman-Mu, memberkati dengan hikmat urapan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami, mampukan untuk kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bu Shanli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah para wanita yang punya kesempatan untuk menjadi janda. Tapi untuk bapak-bapak jangan khawatir. Bapak Engki siap membahas tentang duda. Ya, satu yang terpenting ya bapak-bapak yang sudah punya istri, jangan ninggali utang sama istrinya. Kalau kalau ada kredit boleh, tapi pastikan ada asuransinya. Kalau nggak ada asuransinya lewat dah, bojone kasihan. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian Allah itu baik. Oke. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
Sekali lagi. Yesus tuh luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui persembahan kita. Untuk warta gereja, ibadah kita diadakan 2 kali, setiap hari Minggu jam 9 pagi dan setiap Senin jam 15.30. Untuk tanggal 16 Juli kita akan dilayani oleh Pastor Yusak Agustinus yang seharusnya hari ini, tapi kemarin itu sampai kemarin masih ada di Jakarta, jadi tidak sempat pulang, jadi Ibu Shanli yang kepotokan. Tapi ya, kita berdoa agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk besok tanggal 10 Juli kita akan dilayani oleh Pastor Henry Lo dari Surabaya. Kemudian setiap hari Kamis jam 10 ada ibadah doa puasa. Kami tetap mengimbau Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani Tuhan bisa ambil bagian dalam doa puasa. Ya, untuk Kamis ini diliburkan 1 kali karena kelompok dari gereja kita naik ke Bukit Doa. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara ada yang perlu bantuan doa bisa sampaikan di hamba Tuhan yang melayani di absensi. Dan kali ini kita akan mendukung dalam doa untuk Ibu Erni yang rencananya hari Senin besok akan operasi katarak. Kiranya Tuhan menolong, memberkati para dokter, memberkati Bu Erni agar diberikan sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan sehingga operasinya bisa berjalan lancar. Kemudian setiap hari Sabtu jam 6:30 malam ada kebaktian Youth Excellent Spirit, dan kebaktian sekolah minggu diadakan hari Minggu jam 11 siang setelah kebaktian umum. Hari ini ada berkat, ya pokoknya ada berkat lah, yang dibagikan kepada jemaat dari keluarga almarhum Ibu Murni. Kiranya Tuhan memberkati. Kita atas nama jemaat berterima kasih untuk persembahannya. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Maka Jiwaku Memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka
akhir ibadah kami ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur karena Engkau berkenan hadir memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang beribadah akan pulang membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini satukan hati berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Kami rindu bahwa setiap kegiatan ibadah yang diadakan di tempat ini, kami rindu semua mendapatkan lawatan Tuhan, sehingga jemaat yang mengikuti setiap kegiatan rohani yang diadakan di tempat ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami diubahkan sehari demi sehari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menyatukan hati kami, biarlah hamba-hamba Tuhan di tempat ini boleh melayani dengan kesatuan hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Teringat kami Tuhan akan hamba-Mu Bapak Setiono yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan kesehatannya dengan sempurna, sehingga suatu saat hamba-Mu ini boleh melayani kami kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan berlaku atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersatu berdoa untuk Ibu Erni yang besok rencana akan operasi katarak. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan dalam hati Ibu Erni. Biarlah Ibu Erni boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memakai para dokter dan setiap orang yang terlibat dalam operasinya, sehingga operasi boleh berjalan lancar. Demikian juga Tuhan untuk proses setelah operasinya, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Ibu Erni agar dapat menjaga dengan baik. Kami percaya bahwa segala sesuatu adalah dalam rencana Tuhan, dan ketika Tuhan sudah mengizinkan segala sesuatu, kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Apapun pergumulannya, baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan dalam pekerjaan maupun pergumulan ekonomi, kami percaya bahwa Tuhan menjadi jawaban kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dan kota kami tercinta dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kepada pemimpin bangsa ini hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka semua boleh memimpin masyarakat ini dengan penuh hikmat dan keadilan, sehingga terjadi masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memilihkan bagi kami pemimpin yang baru pada pemilu 2024 nanti. Kiranya Tuhan, kami berdoa supaya pemilu nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada suatu kekacauan yang terjadi di masyarakat. Kami percaya bahwa ketika umat-Mu berdoa, damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai kami. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Ibu Murni yang sudah memberikan persembahan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat ini yang berlipat kali ganda. Biarlah keluarga ini boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga keluarga ini boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun anak-anak ini berada. Terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan juga mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia, hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, perkenanan, penyertaan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang, sampai jumpa minggu depan.